Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sidki Kunchorojati. Kali ini saya sedang bersama Imam Nuruddin. Dia adalah mahasiswa dari Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Iya. Ya. Dia adalah seorang mahasiswa, terus jualan kebab, pengusaha, calon entrepreneur. Amin. Terus dia juga orang yang suka sama alam. Iya. Pencinta alam apa backpacker? Lebih ke penikmat sih, Pak. Oh, penikmat. Oke. Ceritain awal-awal dulu jadi mahasiswa dulu deh. Oh, jadi mahasiswa ya, Pak ya. Dulu kan saya tuh pertama kuliah sebelumnya di Lampung, Pak. Oh, di Lampung. Iya, di STKIP PGRI Bandar Lampung, Pak. Saya ngambil sastra bahasa Indonesia nih. Keren, Mantap karena saya suka sastra, Pak. Ya. Nah, di sana kuliah 2 semester karena lingkungan dan finansialnya nggak mendukung dan saya nggak betah di sana, akhirnya balik ke Jawa, Pak. Cepat nggak kuat, balik ke Jawa. Nah, di Jawa alhamdulillah ada beasiswa nih, daftar dapat, sekarang masuk, Pak, di UMNU. Ambil bahasa Inggris. Berarti semester 1 lagi dong. Semester 1. Maba ganteng. Maba ganteng. Maba yang pernah jadi maba. Wah, mantap. Kenapa milih jadi di Kebumen lagi gitu loh? Padahal kan udah di Lampung jauh. Kita pengennya keluar gitu. Kalau mahasiswa kan kebanyakan pengen kuliahnya di luar daerahnya sendiri. Karena ya yang pertama orang tua saya di Kebumen ya, Pak. Yang pertama orang tua saya di Kebumen, terus kampung halaman saya emang di sini di Kebumen, saya dilahirin di Kebumen, dan ada rasa tuh pengen bangun desa gitu. Pengen jadi anak muda yang berguna bagi desanya sendiri gitu. Oh, mantap. Jadi besok ada rencana nih, kalau emang ilmu-ilmu yang saya ambil dari bahasa Inggris itu udah masuk, pengen tuh jelajah pelosok-pelosok Kebumen, terus ngenalain literasi tentang bahasa Inggris ke anak-anak kecilnya. Tapi kan bisa ini, Pak, bisa sekolah dulu di luar terus balik lagi kan gitu bisa. Bisa sih, bisa. Tapi mumpung masih muda nih, terus mumpung masih jadi mahasiswa, kenapa nggak dari sekarang aja sih? Kenapa harus nunggu besok gitu kan? Kalau dari ini, kenapa harus dari besok? Iya, mantap. Jauhin sekali. Mantap. Ngopi, Pak. Ngopi sih, seruput. Terus kamu kan mahasiswa sekarang kayaknya kesibukannya yang aku lihat kamu jualan. Iya. Jualan kebab. Alasan kamu jadi mahasiswa terus nyambi jualan itu kenapa? Sebenarnya kita tuh cari senang, bukan cari uang. Kayak lagunya 420 dong. Berarti yang penting anak-anak bisa nongkrong. Iya. Ada yang dimakan. Iya. Ya, jadi dari uang yang kita hasilin tuh, kita kan yang bikin tuh kan 3 orang nih ya. 3 orang bikin 1 kedai itu. Kalau saya sendiri ngambil dari uang tersebut jarang, Pak. Jarang. Jadi buat mereka berdua. Kalau saya sendiri kan masih ada tabungan juga. Kadang kalau ngambil tuh kalau lagi kepepet aja buat beli bensin, kayak kadang buat beli rokok, buat joinan kayak gitu. Buat yang-yangan? Buat yang-yangan enggak. Belum belum dapat. Belum lama di Kebumen, Pak. Gimana kuliah sambil jualan tuh lika-likunya apa? Ceritain coba. Sebenarnya agak pusing juga, Pak. Soalnya kadang tuh kalau kita lagi ngerjain tugas, terus 2 kawan yang jaga mager, ya harus bagi waktu dong. Ngerjain tugas, ada customer, ke dapur dulu dong, bikin kebab dong. Nah, terus kadang juga kan jiwa mager seseorang itu kan hadir tuh, Pak. Ada tugas deadline nih, ada tugas deadline besok pagi. Kalau masih ada waktu nanti, kenapa sekarang sih? Yang penting ngurusin customer aja dulu. Nah, waktu udah malam baru ngerjain tugas. Jadi kebanyakan tuh ngerjain tugasnya tuh lembur, Pak. Nyampe pagi. Berarti begadang. Sering begadang. Jadi dari jam 10 pagi nyampe 10 malam fokus di kebab. Dari jam 10 malam ke atas nyampe pagi tugas. Terus kuliah siangnya gimana? Kan masih daring, Pak. Iya sih daring. Tapi kan kita ada meet gitu. Ya nyempetin keluar aja. Nanti yang lainnya jaga. Paksain aja kalau mereka mager. Oke. Kalau kuliah terus jualan
Terus kamu cari hiburannya tuh gimana? Kan kuliah jualan penat gitu loh. Penat ya. Apa nggak bosen gitu? Sebenarnya sih dibilang bosen ya, bosen sih Pak. Kadang ngerasa hidup gini amat ya, capek ya. Cuma kerja, kuliah. Ya cari hiburannya ya kadang. Tapi kan pengen cepet kaya. Iya, biar cepet kaya Pak. Iya bener sih, bener. Kadang tuh nyemangatin diri sendiri aja. Ayo, aku harus bisa. Yuk bisa yuk ya. Terus kadang hiburannya ya dari kawan-kawan yang datang yang nongkrong. Mereka kadang bawa gitar, kita gitaran. Kalau lagi sepi sih nonton anime aja. Nonton anime. Animenya apa Pak? Acak aja sih. Oh, acak. Biasanya sih kalau yang sering diulang-ulang tuh kayak One Punch Man. Sering banget adegannya diulang-ulang Pak. Suka aja. Attack of Titan. Suka juga Pak. Sampai episode berapa? Nggak tahu, ngacak Pak. Ngacak. Okay. Cari di Facebook. Nek kalau aku kan ini apa? Kalau nonton anime bisa maraton gitu. Iya, maraton. Dari season 1 sampai season 4 kadang 1 minggu full. Nggak bisa Pak. Kadang kalau aku tuh acak aja sih Pak, semuanya aja. Kalau ada yang kira-kira disuka nonton aja. Nanti kan kalau di Facebook kan ada yang potongan-potongan ininya, scan-nya. Nanti cari judulnya apa baru nonton. Kadang gitu. Sukanya aja lah kalau lagi mood. Ini kan kalau anak muda sekarang kebanyakan banyak yang insecure, banyak yang ngaku-ngaku mental illness. Mereka ngerasa belum mampu ngelakuin apa yang diharapin dari orang tua, apa dari standar-standar sosial. Menurut kamu itu gimana? Kalau ini loh, kamu jualan terus kuliah, kadang kan kuliahnya nggak kebagi dua, jadi nggak terkonsen gitu loh. Iya. Itu gimana? Nah, sebenarnya sih kalau itu kembali kepada diri sendiri aja sih ya, dari manusia tersebut. Kalau saya sendiri sih maksain aja, tetap maksain. Kadang jujur aja nyampe sekarang materi-materi yang masuk tuh dikit banget Pak. Apalagi kan saya tuh benar-benar nol tentang bahasa Inggris ya, dan ini benar-benar ngulang lagi semua bahasa Inggris. Ya kayak maksain aja. Iya. Aku rasa bahasa Inggris. Maksain aja udah. Ada materi baca kalau ada waktu luang. Kalau sukanya sih saya masih tentang sastra sih masih, dan politik saya juga suka Pak. Berat ya bahasanya, politik. Berat. Politik alam. Tapi jangan digabungin dong Pak. Hah? Jangan digabungin. Emang dong, kenapa? Kan biasanya anak-anak alam sama politik itu banget. Nah jadi gini, sensitif banget. Kata Bang Tri nih. Buat apa kita ngobrolin politik kalau tetangga kita aja masih kelaparan, nggak kita gubris. Gitu mantap nggak tuh? Terus kan tadi kan disebut, aku udah nyebutin kalau kamu tuh anak alam. Awal mula hal apa yang bikin kamu tuh suka sama alam gitu loh? Suka sama alam ya, dulu kan ikut pramuka nih ya Pak ya. Dari awal pramuka udah mulai kemah-kemah gitu, pengen yang nyoba yang lebih high ya, pengen yang lebih tinggi. Pramuka? Saya dulu anak pramuka Pak. Saya benci pramuka. Saya benci pramuka. Saya anak pramuka Pak. Terus kemah-kemah, pengen dong naik gunung, terus ngediriin Sispala juga dulu di sekolahan. Sok-sok jadi petualang. Iya, sok-sok jadi petualang. Pasti nontonnya Polang si petualang. Enggak Pak, langsung Sawin dulu Pak. Mantap. Alkomenu. Jadi dulu saya pendakian pertama itu ke Sumbing Pak. Itu sama saja pendakian bunuh diri buat saya. Gimana itu? Karena dulu pendakian saya dari 12 anak cuma bawa sleeping bag 2 Pak. Wow. Mateni ya? Ngeri. Dan itu kita tenda cuma berdiri dua tenda. Kita berangkat jam 8 pagi dari Kebumen yang harusnya jam 12 dari base camp. Karena kita kesasar jam 4 sore baru nyampe base camp Pak. Via Garung kita naiknya. Jam 5 kita naik, maghrib kawan udah ada yang nggak kuat, jadi nyampe pos 1 kan ada warung, kita istirahat di situ. Kawan tetap mau maksain dia mau naiklah sampai pos 2 ngecamp di situ. Ternyata tenda yang lain tuh pada ketinggalan, akhirnya cuma 2 tenda buat 12 orang. Akhirnya ada yang ngalah dong, saya pun mengalah. Tidur di luar. Untung Anda tidak mati. Untung saya punya sleeping bag. Yang lain di dalam. Yang niatnya mau summit jam 3, ternyata bangun di gunung hanya fana. Iya. Kata-kata fana. Iya sih emang sih. Aku juga kalau di gunung bangun pagi itu jarang, nggak pernah. Karena kalau aku ya naik tuh malam ya Pak ya? Iya malam. Jadi nyampe campground paling jam 2 jam 3 gitu, langsung tidur. Pagi
Niatnya mau summit gak jadi. Gak ada yang namanya sunrise gitu, gak ada. nggak ada, susah. Iya. Akhirnya kita pun naik jam berapa waktu itu? Jam 7. Jam 7. Jam 7 naik, jam 8 cuma sampai Pestan Pasar Setan. Nggak nyampe puncak, terus turun lagi kita. Nggak kuat. Itu kamu tuh pertama kali naik gunung itu ngapain? Ngobatin sakit hati atau apa? Kan kalau anak-anak zaman sekarang kan banyak dulu, naik gunung ke alam gitu ngobatin sakit hati. Sebenarnya dulu coba-coba aja, Pak. Pertama tuh coba-coba karena diajak, terus nyampe kedua ketiga masih coba-coba. Yang pendakian keempat berawal dari patah hati. Wih, berawal dari patah hati, frustasi, banyak tugas, mau UN dulu kan, zaman masih sekolah, adalah camping, kita naik gunung. Nah dari situ baru nyoba bikin hobi kita jadi duit, Pak. Bikin open trip dulu, Pak. Wih. Itu kelas berapa udah open trip, bro? Kelas 3. Kelas 3 SMA. 3 SMA. Kemana? Gunung Perahu via Dieng. Jadi waktu itu posisi habis selesai diksar Sispala. Malamnya ngambil alat, besoknya berangkat open trip. Keren. 4 personil dan 20 peserta. Mantap. Alhamdulillah sih dapat duit. Coba-coba aja dulu. Siapa tahu besok bisa open trip ke Rinjani, Pak. Iya benar. Bukan Rinjani Odor ya. Berawal dari hobi bisa jadi duit ya. Mantap. Bismillah aja. Terus nih yang terakhir buat pesan-pesan anak-anak yang suka ke alam, terus mereka kayak pengen ngobatin sakit hati, kalau ke alam itu harus ngapain kalau menurut lu? Sebenarnya kalau masalah sakit hati, terus masalah frustasi dan lain-lain, nggak harus juga ke alam. Cuma banyak orang yang mereka memilih ke alam karena di alam tuh tenang kan. Oke. Sebenarnya dari diri sendiri aja sih. Dan pesan saya tuh kalau kita lagi ke alam, janganlah sekali-kali merusak alam. Jaga kebersihan, jaga kesopanan, jangan tinggalkan sesuatu kecuali sampah, jangan membunuh sesuatu kecuali waktu, dan mantap, jangan mengambil sesuatu kecuali kebetulan. Wih, bener kan? Iya sih. penutupan. Ada pesan-pesan lagi nggak? Pesan-pesan lagi apa ya? Buat siapa nih? Buat teman-teman. Terserah. Teman-teman aja semuanya ya. Oh, buat mantan. Enggak, buat teman-teman aja nih, buat semuanya aja yang kalau lu semua pada sakit hati, please jangan lo ambil ke negatif, lo ambil ke positifnya aja. Jangan semua hal yang bikin lo depresi, semua hal yang bikin lo pening itu jangan lo ambil ke negatifnya, Pak. Bener, bro. Mantap. Apalagi tuh? Iya udah ya, Pak. Udah gitu aja. Udah ya, Pak. Sekian nih. Oke teman-teman. Jadi ini obrolan aku bareng Mas Imam. Keren. Nikmati senja, mana senja anjir. Kita lagi nikmatin senja tapi nggak ada senja. Nggak ada senja, mendung. Ya udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.